Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nikma Vlogger ya guys. Oke, hari ini aku mau cerita sedikit nih tentang reaksi sesudah melakukan vaksin COVID-19. Gimana ya reaksinya? Yuk tonton terus ya video aku hari ini. Oke guys, pada hari Senin kemarin aku sudah melakukan vaksinasi COVID-19 di rumah sakit terdekat yang ada di daerahku. Nah, sebenarnya aku sedikit agak was-was ya guys, karena aku punya riwayat penyakit yaitu asma. Asmaku cukup kronis ya guys, jadi aku sedikit agak takut. Yang aku takutkannya itu bukan ketika aku disuntik vaksin, tetapi ketika aku sudah divaksin nanti, takutnya nanti asmaku itu kambuh. Nah seperti itu ya guys ya. Nah setelah itu aku pada hari Senin memberanikan diri untuk berangkat ya, mematuhi undangan yang sudah diberikan lewat WA oleh pegawai rumah sakit yang ada di daerahku. Nah setelah itu aku berangkat ke sana jam 8 pagi nih. Ada tuh videonya ya di channel aku juga. Judulnya Akhirnya Vaksin Part 1. Nah, kalian tonton ya guys. Terus kemudian setelah itu aku datang mengambil nomor urut, kemudian kita membuat tanda tangan tuh nama persetujuan ya, nama, nomor telepon, terus kemudian sama asal. Nah kebetulan aku divaksin itu karena aku adalah seorang guru, jadi vaksinnya vaksin untuk guru ya guys. Nah terus kemudian setelah divaksin itu aku bertanya tuh sama petugas perawatnya yang ada di situ, Mbak boleh nggak aku vaksin COVID karena aku punya riwayat asma kronis. Oh iya tambah nanti aja ya Mbak di meja 2, Mbak bisa ke sana dan bisa minta bisa cerita ke dokternya langsung di situ. Nah akhirnya aku datanglah ke meja 2. Lampiran itu isinya itu ada apakah hamil, apakah menyusui, terus kemudian apakah punya penyakit kronis seperti kanker, terus HIV, terus kemudian asma, sesak nafas, apapun itu ya. Dan ternyata aku penyakitku itu tidak kronis ya menurutnya. Karena apa? Karena aku tidak pernah kalau kambuh itu tidak pernah memakai oksigen di mulut. Jadi aku kalau misalnya aku sedang sesak nafas atau asma aku kambuh itu biasanya aku terus minum obat, terus alhamdulillah langsung sembuh. Jadi aku tidak pernah memakai oksigen itu. Nah akhirnya karena aku tidak pernah memakai ventilator atau oksigen atau uap pada yang biasanya pakai orang asma itu ya guys ya, akhirnya aku diizinkan untuk melakukan vaksin. Nah di saat itu aku cuma yakinnya bismillah aja gitu ya, bismillah, karena aku dengar banyak keluhan ya dari berita-berita, terus kemudian dari teman-teman yang udah pernah vaksin terus seperti apa. Nah pas waktu antri vaksin, sesudah divaksin itu rasanya tuh memang agak kemeng ya guys ya, atau nut bahasa Indonesia itu ya kemeng, nyeri kayak nyeri gitu ya di lenganku sebelah kiri, kanan ya, ini sekiri sebelah kiri ya guys ya, nyeri. Terus kemudian setelah merasakan nyeri itu nggak enak, mata tuh kayak susah gitu buat apa ya, pengennya tuh bawaannya tuh pengen tidur, terus badan tuh lemes kan. Kebetulan juga pas puasa juga ya kan, pas puasa juga kita vaksinnya, jadi ya bawaannya tuh lemes terus ngantuk gitu. Biasanya tuh nggak seperti itu ya guys ya, biasanya aku juga biasa aja gitu, meskipun puasa ya biasa gitu.
itu lemes, ngantuk. Nah, udah tidurin pun juga masih ngantuk. Nah, pas waktunya buka puasa, aku konsumsi air hangat, karena katanya tuh air hangat bagus ya. Jadi aku konsumsi air hangat, aku konsumsi susu, aku konsumsi makanan telur kampung yang udah aku rebus. Nah, sebanyak 3 butir. Alhamdulillah setelah itu nut-nut yang ada di tanganku atau nyeri yang ada pada tangan kiriku tuh udah agak mendingan, cuma masih ngantuk gitu loh, masih pengen merem gitu. Akhirnya aku buat istirahat, aku banyakin minum air putih banyak-banyak pokoknya ya. Sesudah vaksin tuh banyakin minum air putih, karena apalagi kalau pas puasa ya. Kalau nggak puasa kan otomatis kita bisa langsung makannya bergizi atau apapun, karena kita puasa. Jadi aku banyakin minum air putih, udah itu aja. Terus pas sahurnya juga gitu, aku banyakin minum air putih. Terus alhamdulillah bangun pagi sesudah sahur itu rasanya tuh udah enak, badanku tuh udah enak, dan aku paginya itu langsung sudah bisa berangkat ngajar lagi atau dinas lagi ke sekolahan. Nah, jadi alhamdulillah vaksin yang banyak pro kontra yang ada di mana-mana gini-gini, ternyata enggak sama sekali sih menurut aku. Kalau itu tergantung imun kita ya, daya tahan tubuh kita sendiri masing-masing. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, insya Allah ya kita baik-baik aja. Kalau dengan kalau dengan reaksinya mengantuk, terus kemudian pengen tidur aja, itu sudah, menurut aku sih itu reaksi yang biasa aja ya guys ya, nggak terlalu yang gitu kan. Soalnya ada ini saudaraku sendiri kemarin tuh habis vaksin yang pertama itu tiba-tiba panas tengah malam, terus kemudian bintik merah tuh timbul di mukanya dan sampai bengkak juga, sehingga 1 minggu tuh beliau nggak keluar rumah sama sekali. Beliau juga seorang guru, kebetulan vaksinnya tuh vaksin guru SMP ya, dan aku vaksin guru SD. Jadi gitu, aku langsung saat itu aku parno juga, gimana ya nanti ya kalau aku gimana ya gitu. Ternyata alhamdulillah nggak apa-apa. Berarti tergantung imunnya tubuh kita masing-masing. Jadi kalau kita tergantung pikiran kita juga ya guys ya. Kalau pikiran kita itu tegang, kita mikirin nanti gini, malah itu jadinya akan membuat semakin kita tuh, badan kita tuh ngerasain yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau kita positif, udah nggak apa-apa lah, biasa kita jadi ini tuh biasa. Insya Allah semuanya biasa aja, dan kita juga termasuk peduli terhadap negara, karena kita sudah mau divaksin, kita sudah mencanangkan vaksin, berarti vaksin tuh nggak apa-apa. Dan ini vaksin pertama di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Yang sebelumnya kan vaksinnya sebelum puasa, dan ini vaksinnya di puasa ya. Jadi kita sesudah vaksin kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma tidur sambil nunggu azan maghrib. Alhamdulillah juga nggak apa-apa, berarti memang benar-benar nggak apa-apa, berarti memang halal gitu loh. Berarti memang vaksinnya tidak seperti yang diisukan kemarin, yang tidak diisukan yang macam-macam gitu loh. Jadi menurut aku sih jangan takut untuk melakukan vaksin COVID-19, karena dengan kita tuh niat dalam hati aja, bismillah, insya Allah tidak apa-apa, insya Allah kita bisa kebal dengan vaksin itu. Kita bisa membantu negara kita untuk memulihkan perekonomian yang sudah terpuruk akibat pandemi ini. Jadi bagi aku jangan takut untuk vaksin, oke. Dan terus juga tipsnya itu yang pertama ya, baik menurut aku, jaga imun tubuh itu paling utama adalah pola pikir. Selama pola pikir kita negatif,
pasti juga hasilnya negatif. Selama pola pikir kita positif, pasti hasilnya juga positif. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, konsumsi air putih yang banyak. Yang keempat, memanas gitu loh, mendapatkan sinar matahari yang cukup. Udah itu aja, istirahat. Dan yang kelima tuh istirahat yang cukup ya guys ya. Udah itu aja menurut aku sih, cuma itu sarannya. Jadi jangan pernah takut. Aku punya penyakit kronis ya guys ya, dari umur 7 bulan aku sudah penyakit asma. Jadi sampai aku mau hamil juga kemarin, aku nggak mau diberikan perangsang karena juga aku takutnya nanti pas posisi lagi pembukaan, nah tiba-tiba asmaku kambuh, jadi aku memilih untuk operasi. Nah alhamdulillah kebetulan ini ternyata kata dokternya atau kata petugas perawatnya tadi, vaksinnya itu tidak membuat tubuh kita panas, ya kan. Kalau misalnya kita nanti panas, ya silahkan minum obat panas, pereda panas. Kalau misalnya asmaku panas, asmaku kambuh ya, maaf ya guys. Kalau asmaku kambuh pas waktu sesudah divaksin, ya silahkan minum obat asma itu tadi. Aduh belibet deh, maaf ya guys ya, ngomongin jadi belibet. Oke guys, jadi pas waktu asmaku kambuh sesudah vaksin, ya udah kita minum aja obat yang biasanya aku minum, itu nggak apa-apa ya guys ya. Ternyata nggak ngaruh di vaksinnya. Aku sudah tanya sama dokternya kemarin, dok gimana kalau tiba-tiba pas sesudah vaksin asmaku kambuh? Ya udah mbak, minum aja obatnya dari yang biasanya mbak minum kayak gitu. Terus selama masih dalam keadaan normal ya guys ya, maksudnya tidak terlalu parah gitu. Kalau udah parah ya kita harus lari ke rumah sakit atau mencari bantuan ya ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Oke guys, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini hari kedua aku sudah divaksin dan aku sudah fit, aku sudah kembali seperti sedia kala lagi. Divaksinnya di tangan kiri ya guys ya. Jadi kemarin merasakan nyeri kayak sakit banget, dibuat gini-gini tuh sakit tangan, tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Dan yang sudah vaksin, kita mendapat kartu vaksinisasi COVID-19 kayak gini ya guys ya. Wow, nah ini ya tanggalnya, ya kan ada tanggalnya nih guys. Aduh. Oke guys ya, ada tanggalnya, ini nama vaksinnya CoronaVac. Nah ada nomor nih batchnya, terus kemudian lokasinya ya di rumah sakit umum. Nah ini aku dapat ini ya, dan aku akan kembali vaksin kedua tanggal 17 Mei. Dan ternyata aku sudah nggak parno loh guys. Kemarin aku sempat parno, pikiranku kemana-mana, aku takut kenapa-napa, dan alhamdulillah sekarang nggak apa-apa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan jangan lupa meskipun sudah vaksin kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya guys. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, oke? Terus membawa hand sanitizer kemana-mana ya guys ya, dan pakai. Terus kemudian jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya, meskipun dimanapun kita harus selalu jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer. Kalau ada tempat cuci tangan ya kita cuci tangan ya guys ya, pakai sabun. Oke, seperti itu aja. Kita harus jaga kesehatan diri kita sendiri untuk menyelamatkan keluarga, teman-teman kita, dan lingkungan kita. Oke, terima kasih. Begitulah ceritaku sesudah vaksin COVID-19, dan begitulah reaksinya dalam tubuhku. Dan mungkin di lain-lain banyak yang mengalami beda ya guys, akan sehat dan jangan takut untuk vaksin. Oke guys, cukup sekian video aku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya.